Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'il ilmiddin. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih banyak diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, Islam, kesehatan. Dan hari ini insya Allah kita masih bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, puasa Ramadan. Hari ini kita di hari-hari terakhir, ibaratnya kita sedang sprint, sedang di injury time. Kita semakin mengerahkan seluruh potensi kita agar kita bisa sukses untuk melaksanakan segala kesunahan, segala kewajiban yang ada di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menolong kita sampai dengan kita di akhir Ramadan ini. Berikutnya, tidak lupa sholat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah sana kita. Dari baginda lah kita mendapat bimbingan, dari baginda Nabi Muhammad kita dapat mencontoh, memaksimalkan khususnya di bulan Ramadan ini. Insya Allah hari ini sebagian umat Islam, para soimun yang berkesempatan menghabiskan waktunya di masjid untuk melaksanakan iktikaf, baik yang mereka iktikafnya itu sempurna dari memasuki tanggal 21 Ramadan sampai dengan mungkin ada yang berkesempatan ditutup dengan sholat id di tempat iktikaf, ataupun ada sebagian yang menurut fikihnya bisa sebagian waktu, mungkin bagi para pekerja yang sampai hari ini itu masih masuk kerja, maka orang-orang ini baru bisa iktikaf pada malam harinya. Mungkin mereka masuk masjid jam 9, jam 10, mereka mungkin ibadah subuh pulang ke rumah dan masih beraktivitas. Tapi itulah yang dicontohkan, artinya ada kerusuhan bagi yang belum bisa full. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman suziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Satu ayat ini di Ali Imran 183 yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman susiha anin nari wa udkhila jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia memperoleh keuntungan. Di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari ayat ini bisa kita ambil sebuah tema kaitannya dengan visi hidup manusia sebagai makhluk Allah.
Orang yang punya visi ini akan menjadi motivasi untuk senantiasa bergerak, senantiasa beraktivitas ataupun beramal soleh dalam sudut pandang keimanan. Orang yang punya visi pendek akan beda dengan orang yang punya visi jauh ataupun nun jauh di sana, itu akan beda. Rasulullah telah membimbing kita bagaimana agar kita punya visi. Allah dalam ayat ini memberikan visi. Kalau kita uraikan dari awal ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya kematian itu akan dirasakan oleh setiap jiwa. Hari ini kita masih hidup, artinya bercita-cita atau tidak bercita-cita mati itu keniscayaan bahwasanya kita akan mati. Artinya apa? Kalau kita katakan visi kita yang dekat adalah kita akan mati, artinya kita akan menyongsong mati itu sendiri. Ini. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwasanya pasca kematian itu ada konsekuensinya. Di sini Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya atas segala perbuatan manusia di bumi ini akan ada konsekuensinya. Di sini apa? Manusia itu akan diberi balasan yang sempurna. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kamu tidak beramal, kamu tidak mendapat balasan. Padahal amal ini ada dua. Sebagaimanapun nanti balasan ada dua. Amal soleh juga dibalas, yaitu dengan pahala ataupun surga. Amal buruk, amal jahat, amal salah pun akan dibalas dengan balasan di akhirat berupa siksa ataupun neraka. Jadi semua akan ada balas dan disempurnakan. Ini hubungannya dengan Allah yang Maha Adil. Kemudian katanya dengan visi, faman zuzi'a anin nari wa udkhila jannata faqad faz. Ini juga sesuatu yang belum pernah kita alami. Ada sesuatu yang bukan kita alami adalah menjadi tujuan ataupun menjadi cita-cita atau visi itu sendiri. Jadi di sini Allah berpesan menyampaikan faman, maka siapa orangnya, siapapun zuhsiha, dijauhkan anin nar, dari neraka, wa udkhila, di sini dalam bentuk majhul, dia akan dimasukkan. Artinya apa? Jadi sesuatu yang dimasukkan itu pasif, sementara yang memasukkan adalah aktif. Berarti siapa? Allah. Jadi ternyata kita nanti manusia masukkan itu atas rahmat Allah. Artinya Allah yang memasukkan, Allah yang ridho. Bukan beda lagi nanti kalau secara ilmu nahwu itu watuhila diganti dengan dakholayat hulu, kamu akan memasuki, seolah kita yang punya wewenang, punya kemampuan untuk memasuki surga. Enggak seperti itu. Tapi sini ada Allah berfirman wa udkhila, dialah yang akan memasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Faqad faz, maka sungguh dia itu akan beruntung atau sukses, memperoleh kesuksesan. Faz. Kemudian yang bagian akhir dari ayat ini juga visi juga cita. Wamal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Nah, tadi kita sudah dibimbing oleh Allah agar kita punya visi, punya kesiapan akan sesuatu yang akan kita alami. Pertama, kita akan mati. Keduanya, kita nanti pas kematian akan dibalas oleh Allah. Kemudian berikutnya, balasan yang tertinggi adalah tak kala manusia itu dijauhkan di neraka, wa adkhila jannah, akan masuk surga. Maka dia menjadi faqad faz, orang yang beruntung. Namun hari ini kita sadar, kita sini masih di dunia ini. Kita tuh masih hidup, menjalani kehidupan dunia. Wa mal hadunya ila mata'ul ghurur. Ingat bahwa kita sedang hidup di dunia, di mana di dunia ini ada kesenangan, tapi kesenangan yang memperdaya. Mata'ul ghurur.
Jadi tipu daya, tipu-tipu seperti itu. Nah, ini tentunya kita harus waspada. Menjelaskan lebih jauh, lebih lanjut dari surah Al Imran ini, bagaimana sih bentuk dari kehidupan dunia yang matang luhur ini? Kita bisa lihat di dalam surat Hud, surah ke-11 ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana, siapa orang yang menghendaki yuridu, menghendaki al hayatad dunya, yaitu kehidupan dunia dan perhiasannya, wa zinataha, perhiasannya, nuwafi ilaihim, pasti kami berikan kepadanya, amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kepada mereka perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan, la yubkhasun. Jadi barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, itu Allah akan selenggarakan, Allah akan berikan, ya, dengan sempurna. Ya, inilah yang disebut tadi sebagai contoh satu bentuk matangul hurur. Maka tatkala kita manusia, seseorang itu terjebak dengan matangul hurur itu, dia menghabiskan kesenangan dunia itu, maka Allah memperingatkan di ayat yang 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhir kecuali neraka. Jadi mereka yang menghendaki yuridul hayatad dunya wa zinataha, Allah sudah penuhi di dunia itu dan mereka sudah menghabiskan, maka mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Jadi sisa dari apa yang mereka raih ternyata berujung anar, neraka. Kemudian wahabito masonau fiha wa batilu makanu ya'malun. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan batalah apa yang dulu selalu mereka kerjakan. Jadi sia-sia segala amal yang telah dikerjakan manusia itu di dunia dan batal semua. Jadi mereka sudah menghabiskan kebahagiaannya di dunia tanpa menyelesaikan di akhirat. Kemudian menjelaskan lagi katanya dengan kehidupan dunia yang memperdaya. Kita bisa lihat di surat Bani Israel, surat ke-17 ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmumam madkhura. Artinya siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia, yaitu al-ajilata, kami segerakan ajalna, ya, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir dari rahmat Allah. Jadi Allah menyebut kehidupan dunia ini tadi di surat Hud dengan sebutan hayatad dunya wasinataha. Kemudian kalau di dalam surat Bani Israil ini disebut kehidupan dunia adalah al-ngajilat. Jadi sekarang, atau bahasanya yang segera ingin diraih, dinikmati. Ini al-ngajilata berasal dari ajala, ya'jilu, ya, takjilan. Jadi
kalau bulan puasa seperti ini kita sudah sangat familiar dengan sebutan takjil, makanan berbuka. Artinya apa? Bahwasanya yang namanya berbuka itu memang harus disegerakan di awal waktu. Maka sesuatu yang akan menyegerakan kita membuka atau medhot ya bahasa itu, memutus puasa hari ini, puasa kita selesai nih, yaitu dengan datangnya waktu maghrib itu harus disegerakan, nggak boleh menunda-nunda. Tapi sebaliknya kalau kita sahur justru kita harus mengakhirkan di injury time sebelum memasuki waktu sholat subuh. Jadi orang-orang yang menghendaki mesegerakan kebahagiaan dunia pun Allah itu akan selenggarakan, Allah berikan. Kemudian di ayat yang 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum maskura. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan dia adalah mukmin, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, kebalikan dari orang yang pertama itu yang menghendaki kebahagiaan dunia, jadi hayatud dunya wa zinataha, ya, kedua dengan segala perhiasannya. Perhiasan dunia itu harta, tahta, wanita. Dan itu pun ingin disegerakan oleh Allah, diberikan. Yuridul ajalata, yang segera ingin dinikmati. Mereka itu orang-orang yang hancur amalnya, mereka tidak memisisakan kehidupan akhirat. Maka di bagian kedua ini adalah Allah menyebutkan, menginformasikan ada orang-orang yang menghendaki akhirat, dan tak kala mereka punya visi tentang akhirat yang baik, yang selamat, pun mereka itu bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh, dan syaratnya apa? Saat mereka bersungguh-sungguh itu mereka beriman. Di ini disebut adalah dia adalah mukmin. Wa huwa mu'minun. Jadi pentingnya kita itu untuk membersihkan akidah kita. Artinya tatkala seseorang itu akidahnya bersih, maka segala amal baiknya itu pasti clear. Beda tatkala orang itu masih akidahnya berbelepotan, dia secara dohiriyah melakukan amal-amal kebaikan, ya zakat, puasa, sholat, tapi ternyata ada terkotori dengan niat-niat yang itu jatuh kepada kesyirikan. Tentunya dimaksud ayat ini bukan itu. Maksud ini adalah mereka bersungguh untuk menuju visi akhirat, kebahagiaan akhirat dengan beramal soleh sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, dan mereka clear di dalam akidah. Mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi pembalasan atas usaha yang baik apa ya? Surga. Kemudian di dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan dapat bagian di akhirat. Di sini Allah menyebut, tadi di awal kita bicara tentang visi, ya, tentang harapan, tentang tujuan ini. Jadi tadi di ayat surat sebelumnya, di surat Hud itu visi kita tentang kehidupan akhirat, ya. Kemudian
di ayat surah Asy-Syura ini disebut di sana yuridu harsal akhirah. Di sini sebagai bentuk keuntungan. Jadi kita ingin mendapatkan tujuan di akhirat berupa keuntungan. Keuntungan di akhirat tentunya surga. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ini Allah membimbing antara tadi orang yang punya visi, dia juga ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yang disebut sering dikenal dengan doa sebut jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Allah di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 7 itu menegaskan bagaimana sih ini orang punya visi yang baik, ya. Visi yang baik tanpa mengabaikan visi jangka pendek. Tadi di depan saya sebut ada visi jangka pendek, ada visi jangka panjang. Tadi saya sebut kematian pun itu menjadi sebuah visi, saya katakan sesuatu yang akan kita alami. Itu. Maka di dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtahi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Di sini Allah membimbing kita, membimbing manusia terkait dengan punya keinginan, punya visi, punya tujuan dan sebagainya. Di sini Allah berpesan, wabtahi, carilah oleh engkau fima ataqallahu darul akhirata, pada apa yang telah dianjurkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Walatansa nasibaka, tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia. Walatansa nasibaka minad dunya. Jadi kita harus clear. Kita punya visi yang tertinggi, yang terjauh, yaitu apa? Kita itu visi tentang kehidupan akhirat. Artinya apa? Kalau akhirat menjadi tujuan, karena sekarang kita masih di dunia ini. Masih di dunia. Tapi kita sudah clear, kita sudah kuat. Sudah menghunjam ke dalam kita bahwasanya saya akan mencari kebahagiaan negeri akhirat. Yang itu yang akan kita raih besok setelah kita mati. Nah, sementara kita di dunia, apakah karena kita di dunia itu kita malah tahu dunia ini matangan hurur tadi, kehidupan yang menipu, yang penuh dengan fitnah dan sebagainya. Apa lantas kita jadi lemes menjalani kehidupan ini? Padahal kehidupan ini adalah sebagai jadi adunya masrahun akhirah. Jadi dunia ini sebagai ladangnya akhirat. Jadi dunia ini sebagai darul amal, akhirat itu sebagai darul jaza. Ya. Dunia ini darul amal berarti sebagai negeri beramal, tentunya kita beramal soleh, termasuk juga bermasalah. Tentunya yang dimaksud ini adalah kita menjadikan dunia sebagai darul amal, sebagai kampung amal soleh. Yang itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Darul jaza itu balasan surga. Beda kalau orang-orang yang nggak beriman. Dunia ini dijadikan sebagai darul amal salah, darul amal maksiat. Yang tentunya nanti dia akan memasuki darul jaza, kampung pembalasan itu ya neraka, siksa. Na'udzubillah min dzalik. Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Maka tatkala kita itu sudah clear, kita akan menuju akhirat, akan menuju darul jasa surga, dan kita juga boleh, artinya sini Pak, wala tansa, kita jangan melupakan, boleh kita ngambil kebahagiaan dunia, sebagaimana doa tadi, doa sebut jagat, Robbana atina fid dunya hasanah.
Artinya karena kita sekarang sedang di dunia sekarang berharap, ya Allah, karena saya sekarang sedang dunia, berikanlah ya Allah sebagian kebahagiaan untuk hamba di dunia ini. Namun hamba pun memohon kepadamu, ya Allah, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan kehidupan akhirat. Jadi, nah, pada saat kita ini sedang mengambil sebagian kebahagiaan di dunia ini, kita pun tetap harus melakukan kebaikan. Wa asin kama asanallahu ilaika. Jadi berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat kepada kita. Ada berbuat kepada orang lain. Jadi saat kita itu beramal, itu ada yang, kalau amal itu hablum minallah, tentunya kita hubungannya dengan Allah. Kalau amal kita hablum minannas, horizontal, sosial, tentunya amalan yang kita lakukan akan memberikan kemanfaatan. Jadi berbuat baik kepada orang lain. Misal kita sedekah. Sedekah itu akan memberikan efek positif, efek membahagiakan, efek menolong pada orang lain. Sedekah. Atau hari ini yang tiap hari kita lakukan yang bersebatan, misalnya para masalah memberikan takjil kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Tentunya mereka itu akan merasa bahagia. Alhamdulillah ada yang berbaik kepada saya. Misalnya kita sedang, nih hari ini masih ramai nih orang pada berbagi takjil di pinggir jalan. Mereka tanpa peduli apakah yang dibagi itu mereka puasa atau tidak, wallahu alam. Niatnya ada berbagi ya di jalan itu. Ya kayak kemarin saya juga pernah alami 2 kali selama puasa ini, udah mendapatkan takjil di jalan. Ya saya terima, nggak menolak seperti itu. Wa asin kama ahsanallahu ulaika. Jadi berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Jadi berbuat kerusakan di bumi ini hubungannya dengan orang yang bermaksiat ataupun nanti orang yang menghalangi orang lain untuk menjemput hidayah Allah untuk berbuat amal soleh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha subhanahu Allah la yuhibbul mufsidin, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang berbuat kerusakan di bumi ini ya mereka tujuan akhirnya adalah agar orang itu ingkar kepada Allah, bentuknya macam-macam ya. Ada orang jauh dari Allah. Kalau toh mereka itu masih beramal soleh, tapi amal soleh rusak, niatnya nggak lurus. Jadi kalau ada aksanul amal itu niatnya benar karena Allah, dijalankan dengan kaifiahnya sesuai dengan tujuan Allah dan Rasulnya, dan jauh-jauh auda. Jadi penyelesaian yang tuntas, yang profesional. Artinya kembali kepada Allah, dijalankan amal itu dengan sebaik mungkin. Ya, di tiga tahapan itulah peluang setan itu akan menggoda, akan menggelincirkan agar amal soleh itu tidak sesuai dengan tujuan Allah. Misal di awal orang ini masih bisa digoda nih, niatnya bukan karena Allah, udah syirik seperti itu. Ternyata dia paham, adanya setan udah kalah nih. Nanti setan akan ada kesempatan di etap berikutnya pada saat melaksanakan. Apakah saat melaksanakan dia itu sesuai dengan tujuan Allah? Tidak tercampuri dengan yang tidak sesuai bimbingan. Ternyata orang ini clear, paham akan cara melaksanakan. Maka tidak ada kesempatan lagi. Maka yang terakhir finishingnya, apakah amal itu kembali lagi kepada Allah? Artinya kalau bisa jadi amal ini diawali dengan basmalah. Kemudian di tengah-tengahnya itu amal ini dilakukan dengan selalu zikir kepada Allah. Dan setelah selesai, amal ini diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada saat kita mulai bismillah dengan menyebut Allah. Syarat amal soleh, aksul amal adalah dengan menyebut asma Allah. Kemudian dijalankan dengan tadi kaifiat tuntunan, maka disitulah kita
diuji kesabaran kita di dalam menjalankan amal soleh itu endurance, jadi harus tahan gitu loh. Dan amal soleh itu bisa jadi dalam waktu pendek ataupun agak panjang lama. Nah, disitulah kita harus senantiasa mengaitkan hati kita dengan Allah, zikir. Ada masalah kita ingat kepada Allah, ya Allah, ternyata begini kerasnya, begitu kerasnya, begitu beratnya. Tapi ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan kekuatan dari-Mu, maka hamba bisa. Maka segala jerih payah melaksanakan amal soleh itu sudah selesai. Akhirnya apa? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas pertolongan-Mu, hamba bisa menyelesaikan amal soleh ini. Jadi surat Al-Qasas ini memberikan frame tentang kita punya visi, punya tujuan, hidup kita ini di dunia punya tujuan, saya akan bahagia di akhirat. Namun kita ini masih di dunia ini, kita nggak boleh melupakan. Dan tentu nggak boleh melupakan, karena apa? Untuk bisa meraih sukses di akhirat berawal dari dunia ini. Dunia sebagai, tadi saya sebutkan, sebagai darul amal, akhirat sebagai darul jasa. Jamaah pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, sekarang kita melihat bagaimana kita membayangkan kita akan punya visi akhirat itu seperti apa. Di banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana kehidupan di akhirat, kebahagiaan para ahli surga, kesesaran ahli neraka. Di sini saya akan menyampaikan satu gambaran kehidupan di akhirat yang ini dari dua golongan manusia yang di akhirat seperti apa, yang di surga seperti apa. Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 44 sampai 51, Allah mengabarkan kepada kita. Jadi di sana bahwasanya antara penduduk surga dengan penduduk neraka itu bisa saling dialog. Mereka suka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashabul nar angqad wajadna ma saya ulangi. Wanada ashabul jannah ashabun nar angkot wajadna watadana warabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo qalu na'am fa'adana mu'adinum bainahum ala'natullahi ala dhalimin. Artinya, dan sekaligus ini juga penjelasan dari tafsirnya, para penduduk surga berbicara kepada para penduduk neraka setelah mereka masuk ke tempat masing-masing. Artinya penduduk surga sudah di surganya, penduduk neraka sudah di neraka. Sungguh kami mendapat surga yang dijanjikan Rabb kami kepada kami, itu benar-benar ada. Ini ungkapan dari penduduk neraka penduduk surga. Saat orang ini masih di dunia itu udah yakin bahwasanya saat saya berharap surga, mereka melakukan amalan-amalan ahli surga. Nah, mereka itu sekarang udah sampai di saatnya, oh iya, ternyata apa yang saya mimpikan, saya fisikkan, saya harapkan dengan adanya kehidupan juga, ya benar. Sekarang saya ada di dalam surga, seperti itu. Kemudian kami telah dimasukkan ke dalamnya. Nah, kemudian penduduk surga ini bertanya kepada penduduk neraka, apakah kalian wahai orang-orang kafir mendapatkan neraka yang Allah ancamkan kepada kalian itu benar adanya? Ini penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka, apa kamu juga
mendapatkan apa yang dulu kamu nggak yakin ya. Akhirnya kalau nggak yakin itu berarti akan dapatkan kebalikan di surga itu neraka. Mereka menjawab juga. Jadi orang-orang kafir menjawab, sungguh kami mendapatkan neraka yang dia peringatkan kepada kami itu benar ada. Artinya orang-orang yang ahli neraka ini dulu waktu dunia pernah mendapat peringatan, kalau kamu kafir, kalau kamu zalim, kamu tidak beramal soleh, maka kamu akan mendapatkan neraka. Ngandel apa enggak? Ngandel bahasa Jawanya. Sekarang mereka baru percaya. Jadi di akhirat itu semua orang beriman, percaya semua. Cuma masalahnya, jangan di akhirat. Beriman saat yuhorihir, saat nyawa itu sudah ditenggorokan, itu sudah nggak ada artinya. Sebagaimana Fir'aun beriman, percaya akan Tuhannya Musa dan Harun itu saat yuhorihir, saat sakaratul maut, itu nggak berarti. Jadi dari sini kita bisa melihat, janganlah jadi orang yang telat. Telat dalam amal soleh di dunia itu, tapi telat dalam masalah keimanan, naudzubillah. Iman itu baru beriman saat sudah meninggal. Apalagi nanti di akhirat sama sekali tidak ada artinya. Orang-orang kafir menjawab, tadi saya ulangi, sungguh kami mendapatkan neraka dan yang dia peringatkan kepada kami itu benar ada. Kemudian seseorang bersuruh kepada Allah agar dia mengusir orang-orang zalim atau kafir itu dari rahmatnya, karena dia telah membuka pintu-pintu rahmatnya untuk mereka selama di dunia, tetapi mereka berpaling. Jadi yang disebut orangnya dalam caranya itu adalah malaikat. Jadi mereka mengusir ya dari tadi dari dialog ini dengan, jadi orang-orang yang dimaksud ini dulu di dunia itu telah diberi kesempatan Allah, telah ditunjukkan tentang hidayah, tentang Islam, tentang jalan keselamatan Islam itu, tapi mereka itu berpaling ya, meninggalkan hidayah Allah itu sendiri. Kemudian kalau di dalam ayat yang ke-44 ini dijelaskan yang dimaksud orang-orang yang tadi berpaling zalim adalah mereka itulah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang dengan sadar berpaling dari jalan Allah dan mendorong orang lain untuk berpaling darinya, serta berharap agar jalan yang benar berubah menjadi bengkok supaya tidak dilalui oleh manusia, dan mereka ingkar terhadap akhirat dan tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Jadi ini di ayat yang 45. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yuhunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jadi orang-orang yang zalim ini mereka itu dengan sadar meninggalkan hidayah Allah. Enggak cuma untuk dirinya, bahkan mereka mengajak ataupun menghalang orang lain yang akan menjemput hidayah Allah gitu. Dan mereka cuek, mereka abai terhadap kehidupan akhirat, yang mereka hanya tidak pernah menyiapkan akan adanya konsekuensi kehidupan setelah mati. Ini jadi kembali tentang visi. Jadi orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, menghendaki kehidupan ini sebagai untuk berbahagia, mereka sudah tidak punya visi yang terjauh, visi yang terbaik yaitu akhirat. Gitu. Kemudian di ayat yang 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bainanahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kulan bisimahum wa nada ashabul jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Jadi di ayat 45 Al-Hud tadi Allah menceritakan bagaimana ada komunikasi antara penduduk surga dengan neraka, yang mereka sama-sama sudah membenarkan penduduk surga yang di dunia itu yakin bahwasanya besok saya beramal soleh akan dapat surga. Mereka sudah menerima kebenaran itu, dan sebaliknya penduduk neraka juga mengakui
Mereka yang ingkar yang akhirat, lah apa iya nanti ada kehidupan setelah mati. Mereka semua sudah mendapatkannya, meraih visinya, meraih cita-citanya dari di dunia. Maka di ayat 40 ini Allah menjelaskan, tadi ada golongan manusia yang di surga, ada golongan manusia yang di akhirat. Ternyata ada golongan yang berikutnya. Dan di antara dua golongan itu, yakni penduduk surga dan penduduk neraka, terdapat dinding pemisah yang bernama Al-A'raf. Di atas dinding pemisah itu terdapat orang-orang yang amal baiknya setara dengan amal buruknya. Bahasanya orang bermula draw lah, dua-dua atau kosong-kosong, satu-satu itu seperti itu. Mereka jadi orang yang di Al-A'raf ini, ya, ini orang-orang beriman tentunya. Mereka bisa mengenali penduduk surga dengan melihat tanda-tandanya seperti wajah mereka yang putih. Dan mereka juga bisa mengenali penduduk neraka dengan melihat tanda-tandanya seperti wajah mereka yang hitam. Jadi penduduk Al-A'raf ini mereka bisa melihat orang penduduk surga itu dengan wajah yang putih. Dan penduduk Al-A'raf ini juga bisa melihat penduduk neraka dengan wajah yang hitam. Itu. Lalu orang-orang itu menyapa para penduduk surga dengan nada hormat. Jadi orang yang berada di tempat tinggi Al-A'raf itu mereka menyapa orang yang di penduduk surga. Salamun alaikum. Penduduk surga itu belum masuk ke dalamnya dan mereka sedang berharap untuk masuk surga dengan rahmat. Jadi orang yang berada di Al-A'raf ini mereka sejatinya adalah calon penduduk surga. Cuma mereka belum masuk. Jadi mereka sempat kalau saya pahami mereka sempat berada dalam suasana yang mereka bisa melihat pada saat mereka melihat ya ini di ayat yang 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Jadi orang-orang yang di Al-A'raf ini melihat orang-orang yang di dalam neraka ini. Apabila pandangan orang-orang yang ada di Al-A'raf dialihkan ke arah para penduduk neraka dan menyaksikan beratnya azab yang mereka terima, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Wahai Rabb kami, jangan engkau kumpulkan kami bersama orang yang zalim lantaran perbuatan kufur dan menyekutukan. Artinya mereka itu bisa melihat betapa sengsaranya orang yang di neraka. Sementara dia itu belum di neraka, belum juga di surga, tapi dia orang itu adalah ahli surga. Kemudian di ayat yang 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ini penduduk yang Al-A'raf itu, orang-orang yang tinggal di Al-A'raf itu berseru kepada sejumlah penduduk neraka yang mereka kenali melalui tanda-tanda mereka, seperti wajah mereka yang hitam dan mata mereka yang berwarna biru, seraya berkata, harta benda dan teman yang banyak tidak bermanfaat untuk kalian. Demikian juga halnya dengan sikap kalian yang berpaling dari kebenaran karena kesombongan dan keangkuhan tidak berguna bagi kalian. Artinya orang Al-A'raf ini bisa menyeru ya kepada pada ahli neraka, bahasa Jawanya ngelehke. Itu kan harta yang dulu kamu kumpulkan, kamu banggakan, kamu semua nggak ada artinya untuk kalian, tidak bisa menolong kalian di akhirat ini. Nyatanya kalian itu sekarang di neraka itu. Dan juga penduduk Al-A'raf ini menyampaikan kepada mereka. Demikian juga halnya dengan sikap kalian tuh yang sombong, yang angkuh, maka semua ada
karena meraih konsekuensinya dari kesombongan, keangkuhan itu. Kemudian di ayat yang 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahaula illadina aqsamtum la yanaluhumullah birahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Lah, pada saat penduduk A'raf ini sudah bisa melihat kesengsaraan penduduk neraka dan juga sudah bisa melihat kebahagiaan penduduk surga, dan penduduk Al-Araf ini cuma bisa berdialog dengan kedua penduduk tadi surga dan neraka. Maka Allah berfirman seraya menegur keras terhadap orang yang kafir, ya, orang yang kafir. Apakah mereka ini orang-orang yang kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah? Dan Allah berkata kepada orang-orang mukmin, masuklah kalian wahai orang mukmin ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun terhadap masa depan kalian. Dan kalian pun tidak bersedih hati atas kekayaan duniawi yang luput dari kalian setelah kalian berjumpa dengan kenikmatan yang abadi. Nah, akhirnya penduduk Araf tadi pun dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan di ayat berikutnya saya sampaikan terjemah dan tafsirnya. Dan para penduduk neraka berseru kepada penduduk surga dengan nada meminta, wahai para penduduk surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang Allah berikan kepada kalian. Para penduduk surga menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi orang-orang yang kafir, dan sesungguhnya kami tidak akan menolong kalian dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah bagi kalian. Bisa jadi percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka itu, tadi penduduk neraka itu yang menyeru kepada penduduk surga untuk memberi sedikit kenikmatan surga berupa air minum dan sebagainya, itu tidak bisa karena ini diharamkan. Karena apa? Barangkali yang disuruh ada saudaranya, kakaknya, atau orang tuanya, tapi kan nggak bisa. Kan ini sudah menjadi keturunan Allah. Gitu. Bagian terakhir dari penjelasan visi manusia sebagai makhluk Allah adalah bagaimana aplikasi tatkala kita itu sebagai orang beriman punya visi yang kuat, yang menghunjam kuat di dalam hati kita, bahwasanya ini kita clear, kita ini punya tujuan tertinggi yaitu akhirat, kita bersyukur kepada Allah. Maka aplikasinya di dalam dunia ini, dunia sebagai darul amal, hal yang kelihatannya sederhana dan mungkin sudah biasa lakukan adalah bagaimana Rasulullah itu membimbing kita itu untuk menghormati tetangga kita, menghormati tamu kita. Ini dihubungkan, dikaitkan langsung dengan keimanan kita terhadap akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi kita memuliakan tetangga kita, berupa tetangga itu kita kaitkan langsung, kita candelkan bahasanya. Itu dengan bahwasanya tak kalah saya berbuat baik kepada tetangga itu, hubungannya dengan saya nanti mendapat pahalanya tentang surga. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan kita memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi kita menghormati tamu yang wajib itu 3 hari sebelum sunat itu ternyata ke sana. Bagaimana kalau orang itu tidak punya ikatan dengan akhirat, tentunya dia akan menghormati tamu dengan sesuatu yang tidak baik dan seterusnya, dengan tetangga yang dengan tetangga itu tidak baik dan sebagainya, malah ngerecokin tetangga dan sebagainya. Ini kemudian lagi, tatkala kita itu punya keimanan yang clear, yang kuat, maka insya Allah ini akan menjadi kontrol, menjadi pembimbing kita itu untuk terus kita leading di dalam kita menempuh jalan menuju akhirat ini, di mana nanti kita akan
mengakhiri perjalanan kita di dunia dengan kematian, maka setelah mati dimulailah etape akhirat. Nanti kita akan berada di dalam alam barzah. Nanti kita akan dibagikan dari alam barzah nanti di yaumil masyar dan seterusnya, sampai dengan nanti kita masuk di yaumil mizan, sampai akhirnya kita mendapat keputusan apakah kita nanti di surga atau neraka, seperti itu. Baik, pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi surah Ali Imran 185 dengan penjelasan dari beberapa ayat yang tadi saya sebutkan. Ada benarnya hidayah Allah bagi kita semua. Ada salahnya adalah di budang saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.